What is up lucky people? Welcome back to another video. Sesuai dengan permintaan kalian di Instagram, dan gue juga udah sempet instastory foto koleksi streetwear gue. Dan gue tanya ke kalian, mau di review gak nih? Maksudnya mau dibikin videonya gak streetwear collection? Dan kalian memang katanya minta. Nah akhirnya gue bikin videonya, yaitu adalah streetwear collection. Sebelum gue nunjukin koleksi-koleksi streetwear gue, kita mendingan cari tahu dulu sebenarnya apa sih itu streetwear. Streetwear itu sebenarnya adalah pada dasarnya cara berpakaian atau cara pakai baju yang casual gitu loh. Jadi kalian ya cukup pakai misalnya kayak topi, cap, snapback, t-shirt, jeans, dan sneakers. Jadi intinya casual lah, santai, baju yang santai dipakai untuk sehari-hari. Dan Coachella sendiri dimulai itu dari bidang surfing, skate, dan akhirnya berkembang lah sampai ke hip hop dan Japanese fashion culture gitu, misalnya kayak yang di Harajuku dan lain-lain. Kayak berkembanglah streetwear itu, dan banyak juga brand-brand yang membuat streetwear ini. Jadi streetwear ini banyak juga sekarang brandnya. Dan gue nunjukin kalian koleksi streetwear apa aja yang gue punya nih. Jadi streetwear itu biasanya ya ada kaos, bisa juga kalian pakai hoodie, pakai sweater, bisa sebutannya sih sekarang crew neck ya, kalau anti-social club sebutnya crew neck. Jadi gue sebutnya bakal ke depannya di crew neck terus nih. Jadi yang bingung, crew neck itu artinya ya kayak semacam sweater gitu ya. Tapi bahannya bukan sweater, jadi apa tuh ya? Ya gitu deh, terusan gitu, gue lupa namanya apa tuh. Oke, kalau gitu langsung aja gue mulai dari ya brand yang kalian banyak yang tahu lah ya, Anti-Social Club, brand yang paling banyak orang tahu dulu. Ini dia. Jadi koleksi gue untuk Anti-Social Club adalah Coach Jacket. Gue udah banget sama model Coach Jacket. Coach Jacket apa aja? Jadi Coach Jacket itu adalah jaket yang gimana ya? Ada kerahnya, tapi di tangannya ada karetnya gitu. Tapi di bawahnya juga nggak karet. Dan model kancingnya tuh kayak gini nih, yang cuma kayak ditekan, terus ditarik lagi gitu. Itu dia, ini namanya Coach Jacket. Mungkin namanya Coach Jacket karena suka dipakai sama coach gitu ya, coach yang pelatih olahraga ya. Modelnya sih kayaknya gitu sih. Jadi ini Coach Jacket warna navy, Anti-Social Club. Gue beli ini retail di website Anti-Social Clubnya. Tips gue untuk kalian mau beli Anti-Social Club atau ASSC, kalau mau beli di websitenya langsung follow Instagram ya, karena sana selalu ada pengumuman kapan dia rilis. Jadi kalau misalkan mau beli sekarang nih, randomly buka websitenya, sudah sold out gitu, karena itu adalah rilisan yang sebelumnya yang udah sold out. Kalau kalian mau beli lagi, tunggu rilisan selanjutnya. Mau beli ada di Instagramnya, kalian buka websitenya, pas tanggalnya rilis kalian baru bisa beli. Jadi gue beli ini seharga retail yaitu $88 US. Jadi $88 sebelum masuk ongkir. Ongkirnya sendiri untuk Anti-Social Club ini adalah $45. Jadi kalau $88 itu sekitar ya 900 ribuan lah untuk satu Coach Jacket ini. Tapi harga resellnya udah naik banget. Dan kalau untuk Anti-Social Club dan untuk streetwear lah, kebetulan untuk streetwear ini beruntung banget, gue selalu dapat harga retail. Jadi gue belum pernah beli resell untuk streetwear gue. Selanjutnya, kalian juga banyak tahu dan kalian juga banyak nanya, Treasure ini brand skating sebenarnya. Treasure Magazine ya, majalah untuk skating gitu, dan dia bikin juga baju merchandise gitu. Dan ini dipakai sebenarnya untuk anak-anak yang skate banget kalau zaman sekarang, karena hype streetwear dan sneakers sedang naik. Jadi banyak banget juga orang-orang yang beli ini untuk ya ngikutin hype lah. Terus sebenarnya juga modelnya bagus menurut gua, fontnya unik, berapi-api gitu kan, kelihatan banget kayak kesana tuh heavy metal banget ya. Dan warnanya ini juga hijau. Waktu itu gua waktu beli Treasure, gua maunya fontnya yang api-api, dan ada yang warna ini api. Ini gua beli di Gucci. Waktu itu pernah keluar juga di Gucci. Sekarang juga kayak harus masih ada, keluar lagi di Gucci. Ini hoodie harganya Rp999.000 retail, gue beli retail 1 juta. Dan kalau misalnya kalian mau beli di Aussie juga banyak sebenarnya. Dan gue pakai ini oversize. Kalau hoodie dan crew neck gitu gue biasanya pakai oversize. Kalau streetwear emang kan biasanya kita pakai kayak gede-gede gitu kan. Oke, selanjutnya ini brand yang juga banyak banget orang pakai. Biasanya orang pakai hoodie-nya, tapi gue nggak tertarik beli hoodie-nya karena harganya lumayan mahal dan panas ya. Kebetulan itu hoodie tebel banget. Yaitu merek Bathing Ape. Jadi ini gue ada satu long sleeve kaos, ini long sleeve, dan logo bapenya putih ya. Ini gue beli di Singapura. Waktu itu gue dapat harganya ini lumayan mahal kalau di Singapura, sekitar $200 Singapura. Dan habis itu gue ke Jepang, gue lihat toko bape di sana, gue kira mahal, taunya jauh lebih murah. Gue beli kaosnya basic Bape logo gini. Ini seharga 6.800 yen atau sekitar kalau di rupiah itu ya 700 ribuan lah. Kalau misalnya retail Singapura sih ini harganya udah agak tinggi ya. Ya ini juga kenapa beli yang gak hoodie, karena ini pasti akan gue pakai gitu sehari-hari. Karena kalau hoodie emang agak panas ya. Kebetulan Bape itu hoodie-nya panas banget. Selanjutnya, brandnya Kanye West dari penyanyi Saint Pablo. Jadi gue ada satu ini Saint Pablo.
long sleeve, dan di sini gambar belakangnya adalah Kim Kardashian lagi main tenis. Long sleeve Saint Pablo. Jadi ini gue beli harga retail juga dari website Saint Pablo-nya langsung. Ini harganya waktu itu berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 65 US dollar ini harganya. Gue beli retail juga dan gue suka banget karena gambar ininya unik gitu, ada gambarnya, ada gambar fotonya, ada fotonya di belakang bajunya gitu. Jadi ini gue suka banget, dan long sleeve jadi bisa gue pakai juga kalau lagi mau pergi kemana nggak terlalu panas. Ini dia Saint Pablo Tour. Dan satu lagi dari penyanyi juga nih, The Weeknd di H&M. Jadi ini adalah salah satu koleksi kolaborasi dari The Weeknd sama H&M, yaitu XO. XO ada logo XO-nya gede di sini. Ini gue beli waktu itu lagi diskon, dia udah kayak clearance sale gitu, tinggal 250.000, langsung gue ambil. Dan menurut gue warna ini keren, ada lagi satu abu-abu tapi menurut gue kerenan yang hitam. Selanjutnya, ada lagi dari penyanyi Justin Bieber, Purpose Merchandise, Purpose Tour. Jadi ini staff, dan di belakang ada some Purpose Tournya. Di sampingnya ada All Access. Ini gue dapat dari Boom Boom ID. Kalau misalnya kalian mau beli ini, coba cek Boom Boom ID. Ini karena sudah nggak ada retailnya lagi. Ini kolaborasi sama H&M juga, Justin Bieber. Dan ini bahannya menurut gue enak banget, bagus banget, kualitasnya oke. Nggak terlalu tebel, jadi dipakai kemana juga ya nggak panas lah, masih ya biasa aja gitu. Gue suka sama warnanya, keren begini. Selanjutnya deh, gue emang fans dari satu brand ini, yaitu Stussy. Stussy itu baca Stussy ya, pakai U. Jadi karena kan ada titik 2 di atas U-nya, jadi Stussy ini gue ada 3 jenis Stussy. Pertama yang gue tunjukin dulu, ini adalah hoodie zipper hoodie. Stussy collab sama Fragment Design. Kalau kalian tahu Fragment Design, ini dia SF Project 2015, ada logo Fragment-nya. Dan ini di belakang ada Stussy number 35. Ini cuma ya, basically hoodie hitam, dan gue pakai ini oversize. Menurut gue ini keren banget, simple, cuma ada di sini logonya. Dan gue beli juga ini, gue kayaknya beli agak resell sih, gue beli di Hong Kong waktu itu. Harganya ya kalau di rupiah sekitar 1 jutaan lah, 1,2, 1,1 gitu. Cukup murah, makanya langsung gue ambil. Fragment lagi. Selanjutnya Stussy, gue beli, ini dulu. Gue beli kaos di Singapura ini. Kayaknya harga retail sih ya, ini Stussy kaos yang tipe tournya, warnanya gue nggak tahu kenapa gue ambil warna ini, dan fitnya agak kesempitan. Harusnya gue belinya nggak ukuran S, gue beli harusnya ukuran M. Kalau pakai ini tangannya emang agak panjang, biasanya gue suka gulung kalau pakai ini. Gue beli warna ini bukan karena bagus, tapi menurut gue karena unik aja. Tapi ternyata ya gitu. Gue beli harga ini harga retail $50 Singapura ya, sekitar 600 ribuan juga lah. Kalau di rupiah emang harganya segitu retail. Dan ini ada cost jacket Stussy lagi, gue udah banget sama cost jacket tadi gue udah bilang. Cost jacket Stussy, ini model tipenya kayak kapa ya, yang garis gitu, logo. Emang lagi style itu tuh yang stripe gini tuh lagi hype sekarang ya, lagi banyak yang pakai. Bahannya emang juga lagi musim juga, ini kayak bahan kayak gini nih. Bahan cost jacket harusnya biasanya seperti ini sih. Ini ada logo Stussy-nya di sini, di belakang juga ada, dan di samping-sampingnya, di pinggir tangannya banyak banget. Ini gua waktu itu nitip sama Jejo, gue udah pernah bilang di vlog gua kemarin. Gue nitip sama dia. Ini harganya retail 190 Australian dollar, ya sekitar 2 juta lah untuk satu cost jacket ini. Lebih mahal kan dari SSC. Makanya itu kenapa gue lebih suka Stussy, karena Stussy masih banyak retailnya dan desain-desainnya juga bagus. Menurut gue nggak terlalu banyak orang yang pakai apa banjir kayak SSC gitu. Gue sering lihat tapi nggak sebanyak gue sering orang pakai SSC. Makanya kenapa gue lebih pilih Stussy. Jadi ada ini, gue nggak tahu ini nama jenisnya apa. Anggap saja hoodie yang desainnya kayak techwear gitu, kayak techwear. Kalau kalian tahu techwear, nanti akan gue bahas lebih dalam lagi tentang techwear. Ini kapa, merek kapa, tapi gue nggak beli tipe kapa yang garis gitu, yang logo. Gue cuma beli ini karena gue suka modelnya menurut gue keren. Ada branding kapanya di samping sini juga ada, dan di tengah. Modelnya menurut gue ini futuristik banget, makanya gue beli, gue demen. Dan ini kebetulan harganya juga nggak terlalu mahal banget. Gue beli di CL 200 ribuan harga retail, 200 ribuan. Setelah dari beberapa brand luar negeri, sekarang kita menuju brand dalam negeri ya. Jadi di dalam negeri juga ada streetwear, banyak banget juga yang bikin, udah mulai ada. Satunya gue juga ikut bikin. Kita ada brand kaos Geekdog yang emang masih baru banget. Gue baru bikin satu model ini doang. Selanjutnya akan ada model baru lagi. Kalian bisa follow di @geekdogofficial. Ini dia.
buatan gua sama Rian Sundima. Jadi kita ambil konsep anjing yang geek atau culun, tapi kita lebih fokus ke geeknya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih dalam, silahkan follow Instagramnya. Fotonya belum banyak, ini modelnya baru satu. Selanjutnya akan ada lagi model banyak. Jadi ini logo kepala anjing dan tulisan geek dong. Ya basic tee gitu lah. Ada juga dari ini Patch On, semacam campaign juga, tapi dia bikin baju streetwear. Si Patch On ini ada logo ini, gue nggak orang jelas nih gambarnya logo apa ya. Mungkin logo anjing kayak gini nih, logo anjing kayak nutupin muka gitu. Dan di belakangnya gue suka tulisannya, dog is not a bad word. Jadi kita suka ngomong anjing gitu kan, kesannya kata-kata kasar. Nah itu ya anjing, memang binatang. Yang selanjutnya ada dari Sans. Kebetulan ini brandnya David Beat, Fixam gitu ya. Mereka membuat brand Sans. Dan ini tulisan, ini koleksi terbarunya kayaknya ya, crewneck Sensation. Thank you banget, gue dikirimin ini Sans Gold Glory Gospel dan ukurannya larger. Emang basic kita kalau pakai itu yang biasanya oversize. Kayak tadi gue udah bilang. Semoga kedepannya Sans bisa collab juga sama Geek Dog. Dan yang terakhir ada brand namanya Untold. Suka banget sama ini. Ini bisa dibilang apa ya? Jaket camo gitu. Jadi di belakangnya Loyal Since Today Untold. Jadi gue juga suka sama modelnya ini, kalau dipakai menurut gue keren banget. Dan gue juga suka sama konsep brandnya adalah dimana kalau kita sudah mencapai kesuksesan atau achieve something, gak perlu orang banyak tahu, gak usah diumbar-umbar, just keep it untold. Itu dia. Kayak gitu, thank you udah nonton video streetwear gue. Semoga bermanfaat buat kalian kalau misalnya kalian ada mau beli streetwear. Kalian bisa tahu harganya juga. Tadi gue sebutin juga beberapa harga retailnya. Dan gue selalu saranin untuk kalian kalau beli streetwear untuk beli retail. Tapi ya, kalau beli resell juga gak apa-apa. Kalau misalnya kalian susah dapetinnya, ya kalian mau beli retail, itu juga menurut gue gak apa, sah-sah aja. Dan sekali lagi gue saranin untuk kalian kalau misalnya beli ginian ini sesuai budget. Gue juga gak punya semua brand dan semua jenis streetwear, tapi gue bisa punya karena gue ada budget untuk ini semua. Jadi gak semua tabungan gue habisin untuk beli kayak yang mahal-mahal. Emang ada beberapa brand yang gak sesuai dengan budget gue, kayak Supreme, Palace juga agak masih lumayan mahal, yang kayak gitu. Makanya gue belum beli karena belum masuk budget gue gitu. Dan untuk yang seperti ini menurut gue masih bisa masuk budget gue, karena misalnya ada yang harganya 1 juta ke atas tapi bukan kaos gitu kan. Menurut gue kalau kaos sampai 1 juta agak sayang. Jadi kalau misalnya jaket menurut gue masih mending gitu. Dan kalau misalnya kalian juga mau berdandan ala streetwear, gak harus yang mahal. Ada juga banyak brand-brand yang bagus juga dan harganya murah, seperti Kappa tadi yang gue bilang, kayak jaket gitu harga 200.000. Kalian juga bisa pakai yang kayak gitu. Maksudnya yang penting adalah kombinasi baju kalian, bukan dari brandnya. Karena keren itu adalah dari bagaimana kalian bisa mengkombinasi berbagai macam jenis baju jadi sesuatu yang keren gitu loh. Gue tetap style streetwear, jadi sesuaikan budget. Sekali lagi, jangan dipaksakan, karena kekerenan itu adalah dari dalam diri sendiri, kepercayaan diri, bukan dari brand yang kalian pakai. Itu dia yang gue mau tanemin di channel ini. Memang kalau misalnya kalian mau beli yang brand-brand gitu juga nggak apa-apa, karena gue juga beli. Kalau misalnya kalian mampu, kalian beli silakan. Tapi kalau misalnya budgetnya belum ada dan kalian tetap mau keren, tetap bisa kreativitas lah dengan apa yang ada. Kalau gitu, thank you, like, and subscribe, follow gue di Instagram di @boymleno. Tungguin terus video gue selanjutnya, karena gue akan terus membahas fashion, sneakers, dan ada vlog juga. Stay lucky, people!